Sampai saat ini kita mengetahui sekitar 3.600 spesies ular, tetapi hanya king cobra yang dapat dianggap asing di antara spesiesnya. Bagaimana ini terjadi? Mari kita lihat. King cobra adalah spesies ular yang benar-benar unik. Sementara sebagian besar dari mereka berburu mamalia, serangga, kadal, katak atau bahkan ikan, ular ini telah memilih menu paling aneh dan paling menakutkan. Ia melahap spesiesnya sendiri dan bahkan tidak memilih apapun yang tidak punya waktu untuk merangkak cukup cepat. Itu enak untuk dimakan dan dengan cukup cepat, maksudku sangat cepat. Kobra berjalan di atas tanah dengan kecepatan sekitar 5 km per jam, serta berenang dengan cukup baik. Dan seperti inilah pertarungan khas Anda dengan ular. Ini adalah ular dengan sisik hitam dan kuning. Perhatikan kobra tampaknya benar-benar menghipnotis mangsanya dan kemudian tembakan tajam. Beberapa detik sudah cukup sehingga culebrai yang malang tidak bisa lagi melawan. Satu-satunya yang tersisa untuk kobra adalah menelan mangsanya. Kobra melakukan ini tanpa mengunyah utuh. Berkat rahangnya yang fleksibel, ia dapat memakan makhluk bahkan berkali-kali lipat ukuran kepalanya. Tawarkan dia king cobra big neck dan dia akan menelannya tanpa berkedip. Menunggu, bisakah ular berkedip? Dan inilah item lain pada menu kobra, busat lebih ramping, lebih abu-abu, tetapi tidak masalah. Kobra tetap akan memakannya perlahan dan dengan senang hati, bahkan tanpa menunggu racunnya bekerja. Seperti yang Anda lihat, korban masih menggeliat meski kobra sudah mulai menelannya. Jika Anda benar-benar memakannya hidup-hidup, tidak mungkin untuk melarikan diri dari king cobra. Jika dia pergi berburu, dia pasti akan menemukan mangsanya, dimanapun dia bersembunyi, bahkan di bawah tanah. Ini kobra yang masuk ke liang untuk memakan kobra India. Bagaimana Anda tahu seseorang di bawah sana? Ini adalah predator yang luar biasa dan sangat menakutkan. Dan omong-omong, kobra India juga merupakan makhluk yang sangat beracun. Beberapa peneliti mengklaim bahwa 1 gram racun keringnya dapat membunuh 140 anjing berukuran sedang. Apa pendapat Raja Kobra tentang itu? Begitulah, dia tidak peduli. Anda tidak bisa bersembunyi darinya di bawah tanah. Mungkin Anda bisa berlindung di air. Tidak seperti yang saya katakan, biaya sebenarnya. Mereka sangat pandai berenang jarak pendek dan pasti akan masuk ke air dengan mudah untuk mendapatkan kobra India. Lebih banyak kobra selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan karena bahkan gajah pun takut. Dan ular ini, ular tidak hanya dicintai, mereka dibiarkan dengan sengaja. Selamat datang di desa ular di Thailand. Penduduk desa telah membiarkan dan memelihara tembaga kerajaan selama beberapa dekade. Mereka melakukan ini untuk menarik wisatawan yang datang dalam jumlah besar untuk melihat hewan peliharaan yang tidak biasa ini. Namun belakangan ini menjadi sangat sulit untuk mendapatkan makanan untuk hewan peliharaan. Nah, Anda tahu mengapa? Tetapi ini tidak menghentikan penduduk setempat untuk melakukan beberapa pelatihan yang sangat aneh. Dan jangan berpikir bahwa segala sesuatu di dunia, bahkan tikus yang tidak berbahaya, membuat gajah takut. Mereka tidak menyukai tikus karena mereka kecil dan cepat. Dengan king cobra semuanya berbeda. Faktanya adalah bahwa 1 gigitan beracun sudah cukup untuk membunuh seekor gajah dewasa, dan saya pikir gajah mengetahuinya. Dan siapa yang mau menghadapi makhluk yang bisa membunuhmu tanpa berkeringat? Tapi mengapa king cobra begitu berbahaya? Alam memutuskan suatu hari untuk menciptakan spesies yang menakutkan semua orang untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, kita harus mengklarifikasi beberapa hal. Ada beberapa spesies hewan di planet kita yang kebal terhadap racun. Di antaranya adalah luwak, beberapa landak, sigung, posum, dan tentu saja musang madu. Karena mereka semua berburu ular, dalam proses evolusi, mereka hanya berhasil beradaptasi dengan gigitan ular tersebut. Beberapa seperti landak memiliki kekebalan yang lebih rendah. Pada saat yang sama, musang madu adalah monster nyata dari kerajaan hewan. Tampaknya mampu membunuh dan memakan ular apapun yang diinginkannya. Ada juga contoh yang kurang jelas. Misalnya, belut laut tertentu kebal terhadap gigitan ular laut dan tupai di beberapa bagian California dapat bertahan dari gigitan ular siput. Evolusi juga telah memberikan beberapa hadiah untuk bait kerajaan. Racun mereka tidak dianggap yang paling berbahaya di dunia dan kobra gagal menjadi lebih beracun. Tetapi itu tidak mencegah mereka untuk berpartisipasi dalam perlombaan senjata dengan ular berbisa lainnya. Ternyata untuk menjadi ular paling berbahaya di planet ini, cukup menghasilkan lebih banyak neurotoksin tetroid. King cobra sangat banyak sehingga 1 gigitan cukup untuk membunuh 20 orang dalam beberapa menit atau seekor gajah. Tetapi dalam beberapa jam racun king cobra mempengaruhi pusat pernafasan di otak, menyebabkan henti napas dan gagal jantung. Tapi itu tidak semua. Bukan kebetulan bahwa Anda telah membuat daftar spesies yang memiliki kekebalan terhadap racun.
Kedengarannya agak aneh, tetapi king cobra juga kebal terhadap mereka. Seperti ular berbisa terbesar di dunia, ia juga benar-benar kebal terhadap racun dari ular lain yang lebih disukainya untuk dimakan. Jadi, kami memiliki ular berbisa besar dengan kekebalan terhadap racun. Terdengar seperti mimpi buruk seseorang. Tidak heran jika king cobra adalah mesin pembunuh yang sesungguhnya. Nah, untuk membunuh ular tepatnya, karena untungnya manusia dan gajah tidak berburu. Sepertinya king cobra siap menyerang kapan saja, meskipun tidak lama setelah mereka lahir. Jika benar, spesies ini tidak lambat untuk mulai membunuh jenisnya. Jika mereka lapar, apakah mereka akan mendapatkan makanan mereka atau apa itu? Sebuah episode. Terima kasih banyak pujian saya untuk juru masak, tetapi tidak terjadi bahwa seseorang beruntung sepanjang waktu. Bahkan jika seseorang adalah Raja Kobra, yang satu ini jelas sedang mengalami hari yang buruk, baru lahir, dan langsung dimangsa oleh buaya, air asin. Dan bagaimana dengan semua hewan lain yang Anda tanggung? Apakah mereka berbagi wilayah? Jangan bicara tentang luwak, monyet, atau burung. Mari kita bicara tentang predator yang sangat berbahaya. Harimau benggala memang sangat dihormati, tapi Raja Kobra tidak peduli. Biasanya kucing besar mencoba menjauh dari ular ini untuk menghindari gigitan maut mereka. Namun, sebuah kasus diketahui di mana seekor king cobra ditemukan di dalam perut harimau yang mati. Tebak dia meninggal karena apa? Begitulah racunnya. Kobra Filipina adalah salah satu dari banyak ular berbisa yang hidup di Filipina, dan mereka memang takut dengan king cobra karena itu adalah bagian dari menu mereka. Jika Anda tiba-tiba melihat dua ular ini berkelahi, Anda tahu mana yang harus dipertaruhkan. Komodo Summer adalah naga modern sejati, mungkin juga beracun. Mereka biasanya tidak ditemukan, tetapi jika sebuah pertemuan terjadi, saya tidak berpikir ular itu akan memiliki kekuatan untuk menggigit beruang coklat melalui kulitnya yang tebal. Ya, tidak mungkin. Ukurannya lebih kecil dari gajah, jadi mungkin akan mati setelah digigit jika membuat king cobra marah. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana jika dua raja kobra mulai berkelahi satu sama lain? Nah, para ilmuwan tahu bahwa terkadang betina membunuh jantan jika perkawinan tidak berjalan sesuai rencana. Kadang-kadang jantan membunuh betina, tetapi pemilik ular yang sebenarnya juga terjadi, bahkan duel sebenarnya di bawah etika ular. Pada usia tertentu, king cobra jantan mulai mencari pasangan, dan terkadang bukannya betina, mereka mendapatkan jantan lain yang memalukan. Bagaimanapun, jika pertemuan seperti itu terjadi, mereka menghadapi duel di mana tidak ada yang membunuh siapapun. Jantan menjalin dan melakukan yang terbaik untuk menjepit lawan ke tanah. Perilaku ini sering disalahartikan sebagai pacaran. Meskipun sebenarnya ini adalah pertandingan bulat klasik, kecuali bahwa aturannya tidak terlalu jelas. Tapi sekali lagi, siapa yang akan menjelaskannya? Kobra tidak terlalu banyak bicara, namun Anda bisa mendapatkan beberapa informasi tanpa berbicara dengan ular. Mereka masih tidak berbicara, saya katakan, pada saat penangkapan lain. King Cobra memiliki setidaknya satu lawan di dunia ular yang bisa menandingi kekuatannya, dan itu adalah Python. Jika pertandingan mereka bisa berakhir seperti ini, coba cari tahu siapa yang menang. Tampaknya semuanya ditentukan oleh kecepatan. Jika King Cobra berhasil menggigit lawannya di area kepala, dijamin mati. Namun ular Python juga bisa langsung menambah King Cobra hanya dengan meremasnya di pelukan terakhirnya. Hal ini tidak mengherankan. Menurut penelitian, Python rata-rata menggunakan sekitar 300 mm merkuri untuk mangsanya. Jika Anda memikirkannya, itu tidak banyak. Tetapi kontol tidak perlu memeras mangsanya sama sekali sampai mati. Lemas cukup untuk menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada organ internalnya, dan itu terjadi dengan sangat cepat. Namun populasi king cobra tidak menurun dengan cepat karena ular Python. Mereka bukan monyet yang menghancurkan spesies lain, namun jumlah kobra kerajaan menurun 30% dari tahun 1935 hingga 2010. Coba tebak, atau lebih tepatnya apa yang menyebabkannya? Jika penggundulan hutan yang harus disalahkan, king cobra lebih suka tinggal di tempat yang banyak pohonnya, dan ketika jumlahnya lebih sedikit, ular mulai mencari rumah baru. Dan tahukah Anda di mana mereka merangkak? Ke rumah-rumah orang. Pada kenyataannya, Raja Kobra sering mencoba untuk menjauh dari orang-orang. Kami tidak ada di menu mereka, dan kami juga mewakili bahaya. Namun akhir-akhir ini pertemuan yang tidak menyenangkan dengan ular menjadi semakin sering. Omong-omong, para ilmuwan tidak tahu berapa banyak king cobra yang ada di dunia. Nah, jika deforestasi terus berlanjut, kita akan mengetahui segalanya, dan kita mungkin akan mengenal kobra lebih dekat daripada yang kita inginkan. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang lingkungan atau apapun, tetapi apakah Anda pikir Anda akan senang bertemu dengannya? Saya tidak dapat berbicara mewakili seluruh umat manusia, tetapi saya lebih suka berada sejauh mungkin dari king cobra, lebih disukai di benua lain. Namun ada tempat di mana itu. Pero últimamente se está volviendo muy difícil conseguir comida para las mascotas. Bueno, ya sabes por qué. Pero esto no impide a los lugareños realizar un entrenamiento muy peculiar.
¿Boxeo con una cobra real? ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien algo así? No es de extrañar que casi todos en este pueblo hayan perdido algo. Como mucho es un dedo, una pena, sí, pero no es un gran precio a pagar por literalmente golpear a una de las serpientes más peligrosas del mundo. Por si acaso, no lo vuelvas a intentar. Cuidado con los dedos y... ¡hasta luego!